Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Arief Puyono dan Demokrat saling sindir. Demokrat ribut terus dengan pihak lain. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Politikus Gerindra Arief Puyono meminta SBY dan keluarga tidak cerewet menanggapi langkah pemerintah. Arief menilai rakyat kecil sudah bosan dengan celotehan SBY, anak-anaknya, dan menantunya. Keep calm, remain seated. Pemerintahan Jokowi sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan. Tolong jangan cerewet, lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk rakyat saja. Jangan cuma bisa ngedabrus doang di medsos, kata Arief. Sebenarnya Partai Demokrat ini sedang menyemai bibit perseteruan dengan pihak lain. Awalnya memang tujuan mereka adalah menyerang pemerintah, tapi kemudian dibalas oleh kelompok pendukung pemerintah, tapi Demokrat menyerang balik. Saya lihat Demokrat bertindak cukup jauh, belum terlalu jauh tapi cukup jauh. Mereka boleh mengkritik, tapi tidak mau dikritik balik. Bahkan, ada yang main ngeblok seolah tidak mau meladeni pihak lain. Ini sama saja dengan mau menang sendiri. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyerang balik Arief Puyono. Pernyataan Arief Puyono ini adalah kualitas pernyataan level buzzer rupiah. Pelayan penguasa yang tanpa analisis, tanpa isi, dan tanpa etika, kata dia. Banyak bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan, termasuk bantuan perlengkapan medis untuk membantu tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada, kata Kamhar. Menurut dia, kritik yang dilakukan SBY dan keluarganya terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah sangatlah wajar. Sejak awal pandemi, SBY sudah mengingatkan pemerintah jangan gagal fokus dalam menyikapi persoalan yang ada. Lonjakan yang sekarang terjadi karena pemerintah gagal mengidentifikasi dan menangani mana asap, mana api, kata dia. Nah, dia sendiri bilang, kritik yang dilakukan SBY dan kelompok di Demokrat adalah wajar. Tapi kalau orang lain mengkritik balik, dianggap tidak wajar. Dibalas balik malah mengungkit soal buzzer rupiah. Model pengecut seperti Demokrat ini seharusnya ngaca dan ngaca berulang-ulang. Gentleman dikit lah, kalau memutuskan ikut mengkritik, siap-siap dikritik balik. Kalau tidak mau, silakan cuci kaki dan tidur saja. Kalau mengkritik tapi tidak mau dikritik, apa ini namanya demokrasi? Apalagi main ngeblok orang lain. Ada sebagian yang dikit-dikit baperan, tapi disentil sedikit langsung ngamuk gak karuan. Apakah ini namanya demokrasi? Demokrat harusnya ngaca, jangan terlalu sibuk menyerang membabi buta. Partai Demokrat makin kesini makin nyungsep. Sebuah partai kalau makin jatuh, harusnya pintar-pintar cari kawan politik, bukan berlaga seolah jadi partai terbesar di Indonesia. Silahkan kalau mau bertingkah paling hebat, mulai dari petinggi hingga kadernya, semuanya kompak menyerang. Tapi kalau diserang jangan baperan apalagi emosi. Demokrat kalau begini terus, lama-lama bakal mirip dengan PKS. Sama-sama dijauhi dan bisa sibuk cari koalisi setengah mati. Lihat PKS saat ini, berlaga tampil paling beda meski ugal-ugalan dan sering ngomong sembarangan. Bahkan PKS ini sudah mendapat julukan partai yang harus dihindari segala ucapan dan tujuannya. Pernah dengar begini nggak? Apa yang diucapkan PKS, maka kebalikannya yang paling tepat. Kalau PKS merujuk ke timur, maka yang benar adalah kita harus merujuk ke barat, bukan untuk ambil kitab suci ya. Menjelang tahun politik nanti, PKS pasti kewalahan mencari koalisi karena sudah terlalu melenceng. Partai ini tampil beda, tapi beda yang mereka perlihatkan sudah sangat ngawur dan kacau. Demokrat juga bakal mendapatkan nasib yang sama jika kader dan petingginya suka ngegas sekaligus baperan. Tapi bagus juga lah. Biarkan aja makin nyungsep, partai ini memang makin lama makin tak jelas. Kadernya banyak yang emosian dan ugal-ugalan dalam mengkritik. Tapi kita anggap ini adalah satu komando dari partai. Partai ini sejak mengusung AHY jadi cagup DKI, rasanya sudah tidak layak diikuti. Apalagi sekarang kadernya terlalu banyak cari muka dan bangun panggung politik dengan memanfaatkan pandemi. Siap sindir tapi tak boleh disindir. Kelompok macam apa itu? Tahun 2019 saja partai ini tak dapat apa-apa kan? Ketumnya pernah diisukan jadi cawapres, tapi buyar. Dapat angin kosong doang. Sekarang berlaga paling hebat, siap-siap jadi partai nyungsep yang nasibnya memprihatinkan. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Patli di steward.com. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut?
Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan Ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi dengan menyebut failed nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat-saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini. Bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan Putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru, yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar supaya pintar serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca SeaWorld pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Anissa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, gak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Anissa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Aulia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Anissa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Anissa Bahar yang peduli COVID, Anissa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Anissa Bahar yang dibahas? Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Anissa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Anissa gak berusaha menarik simpati mereka saja, daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Arief Puyono skakmat keluarga Cikeas, si Nyonya AHY jadi bulan-bulanan netizen. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Istri Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Anissa Pohan, ikut mengkritisi soal vaksin gotong royong berbayar bagi individu. Diketahui,
pemerintah resmi membuka layanan vaksinasi berbayar di depan klinik Kimia Farma. Hal tersebut termasuk dalam program vaksin gotong royong yang diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Karena itu, Anissa melalui Twitter pribadinya @AnissaPohan melayangkan 4 pernyataan mengenai vaksin gotong royong dari pemaparan pemerintah itu. 15 juta vaksin adalah angka yang cukup besar. Bagaimana cara menghindari konflik of interest dari sebagian pihak yang memiliki potensi untuk diuntungkan? Bagaimana meyakinkan rakyat bahwa vaksin hibah dengan mereka sama, akan dibagikan secara gratis bukan ikut dijual? Pertanyaan tambahan saya, mohon bisa bantu jawab kalau ada. Ada yang familiar dengan vaksin CanSino? Bagaimana izin dan efikasi? Kenapa kita pilih CanSino untuk program ini? Kalau ini dijual melalui perusahaan saja, kenapa sekarang dijual bebas di Kimia Farma untuk masyarakat? Tambah dia. Karena hal itu, ia pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan melalui pihak yang kredibel agar tidak terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat. Jika dari pemerintah bisa meyakinkan dan menjelaskan kepada kami, supaya jelas dan tidak timbul krisis kepercayaan, tolong dijawab dengan baik oleh yang kredibel, bukan oleh buzzer dengan cara kasar. Cara menjawab adalah wujud keseriusan dari yang terkait mengenai vaksin program gotong royong. Karena satu-satunya mewakili rakyat bertanya adalah melalui anggota fraksi partai, namun sering tidak diberikan kesempatan bertanya, bahkan diabaikan. Jadi satu-satunya melalui media sosial terbuka di publik, mungkin ada yang bisa dengarkan dan jawab. Kalau mentok juga artinya buruk sekali demokrasi kita, tegas dia. Spontan saja, cuitan Anissa pun langsung disambar netizen di akun Facebook Mak Lambe Turah yang berujung pembulian. Kata akun MLT, syukurlah mantunya Pak Jokowi nggak rempong. Akun bernama Akil Dava juga ikut mengomentari, mau bayar mau gratis tinggal pilih kali, yang tidak mau nunggu dan uangnya banyak kenapa tidak pakai yang gotong royong, begitu juga perkantoran harusnya. Pakai yang gotong royong, biar yang gratis untuk umum. Abharahap, gini mau jadi ibu negara. Satrio Mataram, emang lu siapa? Emang ya, gak suami gak ada ipar sama saja. Sama-sama nyari sensasi, nyari muka. Hal ini juga sempat disinggung oleh mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang menampar keras keluarga Pak Bambang. Melansir dari laman Warta Ekonomi, kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menuai respon dari mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono. Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tegas menyampaikan agar Ketua Besar Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, baik kedua anaknya maupun para mantunya, untuk tetap tenang. Arief Puyono bahkan menekankan pemerintahan Joko Widodo saat ini sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan. Sekali lagi untuk keluarga besar Pak SBY, tolong jangan cerewet, tuturnya Arief. Dia meminta keluarga besar SBY untuk lebih fokus bekerja melayani rakyat, jangan hanya mengubar komentar di media sosial. Kata Arief Puyono, misalnya karena kalian berlebihan harta, coba bagi-bagi beras dan sembako untuk masyarakat yang sedang kekurangan akibat PPKM darurat. Itu jauh lebih baik. Bakti sosial itu, kata Arief, tidak perlu dilakukan ke seluruh Indonesia. Keluarga SBY cukup melakukannya di lingkungan sekitar mereka tinggal. Akan lebih baik lagi, sambung Arief, jika turut serta mendirikan tenda darurat untuk menolong rakyat yang terpapar COVID-19. Arief mengatakan, seperti yang dilakukan Tommy Winata. Mulai saat COVID-19 menyebar, tanpa bicara banyak tetapi hati dan tangan bergerak mendirikan rumah sakit tenda darurat dengan rumah tinggalnya. Plak, tamparan keras bos. Ia menekankan bahwa di saat krisis seperti saat ini, para politisi baiknya tidak membuat rakyat kesal dan enak karena kecerewetan yang disampaikan. AHY sebelumnya menyampaikan kekhawatiran tentang kondisi penyebaran COVID-19 di tanah air yang kian mengganas. Kata AHY, hampir sekian jam sekali terima berita duka dari yang kita kenal. Ia mengonfirmasi setiap hari ada rekor baru, baik jumlah yang positif terpapar maupun yang meninggal dunia. Sampai kapan Indonesia? Sementara Ibas menyampaikan kekhawatirannya Indonesia bisa menjadi negara gagal karena tidak mampu menyelamatkan rakyat.
Daripada membual dan menuduh pemerintah tak mendengarkan aspirasi masyarakat dan para kader, lebih baik dengar perkataan Arief Puyono membantu menjadi relawan penanganan COVID-19. Hal tersebut juga disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa waktu kemarin. Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda-pemudi, kepada ibu-ibu PKK, kepada kader-kader Posyandu untuk bersama-sama bahu-membahu bergotong royong menjadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kata Jokowi saat peresmian Rumah Sakit Darurat Wisma Haji di Jakarta. Dokter, tenaga kesehatan, ASN, TNI dan Polri sudah bekerja keras pagi, siang, malam sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai saat ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi akan lebih bagus lagi apabila ada tambahan relawan-relawan dari seluruh komponen masyarakat sehingga penanganan COVID-19 ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya, katanya. Tuh dengerin, jangan bisanya cuma nyari muka dan juga sensasi. Emang gak ada salahnya bertanya kepada pemerintah tentang penanganan COVID-19. Tetapi kalau nggak dijawab, terus ujung-ujungnya nyalahin pemerintah nggak demokrasi, ya, yang salah otaknya dan cara berpikirnya dong. Mengingat apa yang disampaikan Ibas juga bukanlah pernyataan yang dihasilkan dari sebuah kajian mendalam. Tentu saja hal di atas membuat pemerintahan pengganti sekarang ini disibukkan hanya untuk membenahi carut-marut pembangunan yang banyak terbengkalai, yang tentu saja menghambat proses percepatan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan di segala bidang. Alangkah tidak eloknya menjadikan musibah yang menimpa bangsa ini sebagai aksi pansos semata. Terlebih hanya menjadikannya sebagai objek untuk meningkatkan popularitas belaka dan mengusahakan segala cara untuk menaikkan elektabilitas partai yang nyungsep akibat kasus korupsi dan otoriternya seorang AHY. Bagaimana menurut Anda?